7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GKPB MDC Tulungagung. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung. Kita bersyukur karena kematian Tuhan di kayu salib, tirai bait suci itu terbelah dua, sehingga kita bisa langsung berhadapan muka dengan Bapa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagumi akan segala kebaikannya dalam hidup kita. Kalau bukan karena pengorbanannya, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Kita bisa ada sampai saat ini itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kematiannya sudah cukup untuk membuktikan betapa Dia mengasihi setiap kita. Mari kita berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus yang telah mati di kayu salib. Hanya bagi Dia segala pujian, segala kehormatan dan kemuliaan dan keagungan. Bawalah segala pujian kita hanya bagi Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih. Terima kasih Tuhan. Dia akan ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, Ya Yesus telah mati bagiku. Dia, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia pujian, tak dapat ku balas kasih-Mu Tuhan. Ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku.
Pujian serta syukur kami kepadamu Tuhan. kekal selamanya. Kami hormati Kau Yesus. Segala pujian hanya bagimu Segala Tuhan. pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Semua hidup sebagai hamba, Dia lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum jawab kematiannya. Dia memilih
Tuhan, Dia Raja yang memiliki salib, yang memiliki kayu yang dahsyat dan batu yang tajam, yang rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja yang memiliki salib. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Kau Raja, Kau Tuhan pencipta langit dan bumi ini Tuhan. Kau pilih dirimu untuk disalibkan buat tebus dosa kami yang hina ini Tuhan. Betapa kami ini adalah orang berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu buat kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih buat kematian-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Thank you Jesus. Bola via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia didera dan dihina, dia didera dan dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, pada kepalanya, dipikunya sehingga dia melangkah menuju Kalvari. Bola via dolorosa jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib, yang memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena itu dia serahkan dirinya karena kita di Kalvari. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bola via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia didera dan dihina, dia didera dan dihina, dicambuk di tubuhnya,
itu Dia serahkan dirinya di Kalvaris. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan. Seharusnya kami yang disalib Tuhan. Seharusnya kami yang disalib Tuhan, karena kami adalah orang berdosa. Seharusnya kami yang menjadi tumbal dosa Tuhan. Tapi karena kasih-Mu kepada kami, karena Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau menggantikan itu supaya kami tidak mengalaminya Tuhan. Semua sudah selesai. Semua sudah Kau bayar lunas di kayu salib. Segalanya Kau bayar lunas Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak melayani-Mu Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu. Karena semua sudah Kau bayar lunas. Dosa kami, penyakit kami sudah Kau bayar lunas di kayu salib Tuhan. Segala hinaan sudah Kau tanggung. Segala cercaan sudah Kau tanggung Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu aku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Yesus, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan kepada Tuhan sungguh-sungguh, hanya Kau, hanya Kau. Terima kasih Yesus. Kau berikan hidup yang darah-Mu menyucikanku. Darah-Mu pulihkan aku. Ku nyatakan Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Thank you Jesus. Engkaulah sumber, Kau sumber pengharapan. Yes Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
tuluskan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur karena Engkau Bapa sangat mengasihi kami. Engkau berikan anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib menggantikan kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, Engkau rela memberikan anakmu yang tunggal. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa kami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami orang-orang yang sudah ditebus oleh nyawa Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya semua kutuk yang harus ditanggungkan kepada kami sudah ditanggungkan kepada Yesus. Segala sakit penyakit kami Engkau sudah pikul di atas kayu salib Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan kami Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapa kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapa kami untuk mengerti kehendak-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, kami percaya Engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Engkau yang menyelesaikan semua karya-Mu dalam hidup kami. Apapun keberadaan kami saat ini, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, salam. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk merayakan Jumat Agung. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat datang buat Ibu Eka beserta kedua anaknya. Ya, selamat datang Ibu dalam keluarga Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita semua satu keluarga di tempat ini. Bu Eka nanti bisa akan dihubungi pemimpin kesan, kelompok saling memperhatikan. Kita akan punya komunitas untuk kita saling menguatkan. Beliau pindahan dari Jakarta, saudara, asli Tulungagung, sempat tinggal lama di Jakarta. Benar ya Bu Eka ya? Terus kembali lagi ke Tulungagung. Saya percaya pertemuan kita hari ini tidak kebetulan, karena Tuhan terus mau mengerjakan karya yang lebih indah dalam hidup Bu Eka dan juga keluarga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita setiap hari Minggu ada ibadah di tempat ini Bu, jam 10 pagi. Mari kita sama-sama beribadah. Bapak Ibu, saya mau kita membahas satu tema, yaitu sudah lunas dibayar. Saudara, sudah lunas dibayar. Artinya kita ini dibeli oleh Tuhan, saudara. Nanti kita lihat kenapa kita harus dibeli oleh Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa hidup kita ini sangat berharga, saudara? Hidup kita ini sangat berharga. Apa yang membuat kita berharga? Bukan karena kita kaya kita berharga, bukan. Bukan karena pintar kita berharga, bukan. Bukan karena kita punya banyak kelebihan sehingga kita berharga, bukan. Yang membuat hidup kita ini berharga adalah karena kita ini dilahirkan dari Allah. Karena Roh Allah ada di dalam hidup kita.
Dan roh Allah yang ada dalam diri kita itu kekal, saudara. Ada bagian dari Tuhan itu melekat dalam diri kita. Itulah yang membuat hidup kita berharga. Itulah yang membuat kenapa Tuhan tidak rela kita masuk neraka. Ada bagian dari dirinya itu di dalam hidupmu. Itu yang membuat kenapa Tuhan Yesus harus datang dari sorga menjadi manusia, menebus, membeli kita. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup kita ini sudah terjual kepada kuasa kegelapan. Menjadi milik kuasa kegelapan. Oleh karena itu harus ditebus. Dan menebusnya itu harus nyawa manusia. Dan nyawa manusia itu harus pribadi yang tidak berdosa. Itulah kenapa Tuhan yang adalah Roh, Yesus yang adalah firman di sorga, dia harus datang sebagai manusia. Karena dia harus membayar hidup kita, saudara. Jadi saudara coba bayangkan, Tuhan begitu menghargai kita. Tetapi kita tidak menghargai diri kita sendiri. Betapa jahatnya kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau kita mengerti bahwa hidup kita ini sudah lunas dibayar Tuhan. Tidak pakai kredit, saudara. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Iblis tidak punya hak lagi atas hidup kita, kecuali kita memberikan diri diperbudak oleh iblis. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita. 2 ayat saja dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab kamu tahu. Lihat. Kamu tahu. Rasul Petrus bilang gini, kamu itu sudah tahu loh. Kamu itu sudah ditebus. Tapi kenapa pura-pura tidak tahu? Halo? Setiap kita percaya betul kalau kita berharga, betul? Setiap kita percaya bahwa kita sudah ditebus, betul? Tetapi kenapa perilaku kita pura-pura tidak tahu? Kalau kita tahu bahwa hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, kenapa kita merasa bahwa kita berhak atas diri kita? Kenapa kita merasa bahwa hidup kita tidak berharga? Kenapa kita merasa bahwa iblis masih punya hak atas hidup kita? Bukankah Yesus sudah menebus kita, sudah membeli kita dengan nyawanya? Harusnya hidup kita ini miliknya. Dan karena hidup kita ini miliknya, dia pasti pelihara, dia pasti jagai, dia pasti lindungi. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih mengandalkan orang lain melebihi mengandalkan Tuhan? Mengapa kita masih mengandalkan paranormal melebihi mengandalkan Tuhan? Bukankah hidup kita ini milik Tuhan? Kenapa kita tidak kembalikan kepada Sang pemilik hidup itu? Itu yang membuat kita selama ini hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam keraguan-raguan. Sehingga kita dipermainkan oleh iblis dan kita jatuh bangun dalam dosa. Rasul Petrus bilang gini, sebab kamu tahu bahwa kamu, apa saudara? Telah ditebus. Katakan kiri kananmu, bro, kamu sudah lunas, bukan kredit, bilang. Halo, come on. Jadi iblis tidak punya tagihan lagi, bilang. Nota sudah dibayar, lunas, bilang.
bukan akan, tetapi telah ditebus. Apanya yang ditebus, saudara? Apa yang ditebus? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidupmu yang sia-sia itu sudah ditebus. Jangan kembali lagi kepada kesia-siaan. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, Yesus tebus hidup kita bukan dengan barang panah, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Karena emas dan perak, bahkan seluruh isi dunia, tidak akan sanggup, tidak cukup untuk menebus kita dari kehidupan kesia-siaan kita, dari belenggu kuasa kegelapan, dari kutuk dosa. Tidak mampu. Saking berharganya kita, semua yang ada di dunia ini tidak mampu untuk menebus kita. Satu-satunya yang bisa menebus kita adalah Sang Penguasa alam semesta ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia harus mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya supaya kita memperoleh nyawa kita, supaya kita memperoleh hidup seperti yang Tuhan mau. Dosa telah membuat kita hidup di luar dari rencana Allah, kehilangan kemuliaan Allah, hidup sia-sia, hidup tidak berkualitas. Tetapi Yesus harus tebus supaya kita memiliki hidup yang berkelimpahan atau hidup yang berkualitas, hidup yang sesuai dengan rencana Allah, hidup yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Itulah yang Tuhan tebus. Tetapi berapa banyak orang Kristen, mereka mengaku ditebus oleh Tuhan, tetapi mereka kembali kepada hidup yang sia-sia. Makanya Tuhan katakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah itu berbicara nyawa, saudara. Bukan darah paijo, karena darah paijo nggak mampu untuk menebus. Bukan darah kambing, karena darah kambing gak mampu untuk menebus. Bukan darah siapa lagi orang yang paling terkenal di seluruh dunia, karena itu pun gak mampu menebus kita. Tetapi darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Semua manusia telah hidup dalam dosa, sehingga darah kita itu bernoda dan bercacat, tidak sanggup menebus. Makanya tidak ada satupun perbuatan baik kita yang membuat kita bisa layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun pelayanan kita yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang membuat kita layak di hadapan Tuhan ketika kita menerima pengorbanan Kristus. Dan lewat pengorbanan Kristus itulah kita diampuni. Jadi setiap saudara dan saya ada cap darah anak domba Allah dalam hidupmu. Dan ketika nanti kita menghadap Bapa di sorga di hari penghakiman, itu yang Tuhan lihat. Apakah ada tanda cap darah anak domba Allah? Karena itu yang menyucikan dosa kita. Bapak Ibu, ketika saya renungkan ini, saya menyadari betapa berharganya hidup saya. Amin.
Betapa berharganya saudara. Ini yang membuat saya kadang ya, setiap melihat orang, saya tidak lagi fokus kepada apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia pendidikan tinggi atau rendah, apakah dia suku apa. Yang terpenting bagi saya adalah apakah ada darah Yesus di dalam dirinya. Apakah dia menghormati pengorbanan Kristus? Apakah dia menerima karya salib Kristus? Sekalipun engkau kaya raya, mungkin terkaya di dunia, kalau tidak ada karya salib Kristus dalam hidup kita, Alkitab katakan kita ini bisa disamakan seperti hewan yang harus dibinasakan. Tidak bernilai. Tidak bernilai. Coba saudara ingat, orang-orang top di dunia, yang dulu sangat terkenal, yang dulu sangat dihormati, yang dulu sangat kaya raya, sekarang mereka tidak ada nilainya lagi, saudara. Jadi kita nggak bisa bangga kalau kita bisa kaya raya, berpendidikan tinggi, kita ganteng, kita cantik. Alkitab katakan semua itu sementara. Yang membuat kita berharga ketika kita menerima karya salib, karya pengorbanan Kristus. Amin. Bersyukurlah saudara dan saya. Ini yang membuat saya bilang Tuhan terima kasih. Coba saudara bayangkan ya. Saudara lahir dari keluarga yang sangat kaya raya, tapi saudara tidak pernah mampu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekayaan kita itu bertahan kapan sih? Paling kuat kita 100 tahun. Tapi begitu kita mati, Tuhan bilang engkau sampah di neraka. Dan itu kekal, saudara. Wow. Ketika tadi kita menyembah, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Orang kalau dari miskin menjadi kaya itu mudah penyesuaiannya, betul? Orang yang miskin jadi kaya itu mudah penyesuaiannya. Tapi orang yang sangat kaya raya tiba-tiba jadi miskin, itu kalau enggak gila aja udah puji Tuhan. Betul? Saudara tahu, demi saudara dan saya, Yesus adalah pribadi yang sangat mulia, yang sangat dihormati, disanjung, dipuja-puja. Dia pemilik alam semesta. Dia turun sebagai manusia, bukan cuma sekedar manusia, manusia yang sangat hina, manusia yang dianggap sebagai pribadi yang terkutuk, karena memang semua kutuk atas hidup kita dilimpahkan kepada dia. Dan dia ditolak oleh manusia yang dia ciptakan. Saudara, kalau kita merenungkan ini, tidak ada alasan bagi kita mengasihani diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Billy Graham, seorang penginjil yang sangat terkenal, almarhum Billy Graham. Dia salah satu tokoh penginjil di abad 20 ini yang tidak ditemukan kelemahannya, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan hebat, dia punya kelemahan, saudara. Tapi Billy Graham ini luar biasa. Dia katakan seperti ini. Tidak ada orang yang pernah mencintai seperti Yesus. Dia mengajar orang buta untuk melihat, dan yang bisu untuk berbicara. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia menanggung dosa kita. Dan sekarang Allah Bapa berkata, karena Yesus melakukannya, aku bisa memaafkanmu. Saudara, karena Yesus mati di atas kayu salib, Bapa memaafkan kita. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib,
Bapa tidak akan pernah mau memaafkan kita, saudara. Tidak akan pernah. Dia pribadi yang paling mengasihi. Saudara, jangan pernah mengharapkan kasih dari manusia. Jangan. Kau pasti kecewa. Karena apa? Setiap manusia juga mengharapkan kasih. Hanya Yesus yang mengasihi dengan tulus. Saya hari-hari ini berdoanya gini, saudara. Bapa, penuhi aku dengan kasih-Mu. Setiap pagi doa saya bilang, penuhi aku dengan kasih-Mu. Karena aku sadar, tanpa aku dipenuhi kasih-Mu, mustahil aku bisa mengasihi orang lain. Mustahil. Kenapa orang itu begitu sadisnya, saudara? Kenapa orang itu begitu jahat, kejam, saudara? Karena memang dia nggak mengalami kasih Tuhan. Sehingga dia tidak mengerti bagaimana caranya mengasihi. Kalau engkau ingin belajar mengasihi, izinkan kasih Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Karena tanpa kasih Tuhan, kita ini akan menjadi orang yang egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Ketika kita berpusat kepada diri sendiri, kita akan menjadi orang yang sangat jahat. Makanya firman Tuhan katakan gini, saudara, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ muncul segala jenis kejahatan. Kenapa kejahatan merajalela? Kenapa kejahatan itu menguasai dunia? Karena manusia krisis kasih Tuhan. Kenapa manusia krisis kasih Tuhan? Karena manusia menolak untuk dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau ingin melihat keluargamu bahagia, izinkan kasih Tuhan menguasai keluargamu. Kalau ingin engkau bahagia, izinkan kasih Tuhan menguasai hidupmu. Karena tidak ada orang yang pernah mencintai kita melebihi Yesus mencintai kita, saudara. Enggak. Kita bisa berharap dikasih oleh pasangan kita, tapi percayalah, pasanganmu pun terbatas mengasihi engkau. Karena dia juga pribadi yang butuh untuk dikasihi, saudara. Mungkin kita berharap dikasih oleh orang tua kita. Betul, orang tua kita mengasihi kita. Tapi percayalah, kasih orang tua kita itu terbatas. Sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau engkau melihat orang tuamu tidak seperti yang kau harapkan, jangan marah. Karena mereka pun sebenarnya butuh dikasihi. Butuh dikasihi. Ketika engkau melihat pasanganmu tidak seperti yang kau harapkan, orang tuamu tidak seperti yang kau harapkan, anakmu ya tidak seperti yang kau harapkan, solusinya cuma satu, saudara. Minta anugerah Tuhan, supaya dia mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang mengubahkan hidup kita, saudara. Saya sudah coba melihat, saudara, saya lama membina anak muda. Dari tahun 2000 saya sudah mulai membina anak muda. Dari tahun 2003 saya membina narapidana. Saudara, hukuman, bahkan reward and punishment, itu nggak pernah bisa mengubah manusia. Manajemen, perusahaan, dunia memberi standar, reward and punishment itu bisa mengubah. Itu cuma sesaat, saudara. Cuma sesaat. Begitu dia kehilangan makna dari reward itu, begitu dia kehilangan makna dari punishment itu, penghukuman itu, dia akan kembali ke asalnya. Tetapi ketika orang mengalami kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Dan perubahannya itu kekal, saudara. Kenapa saya setiap mau firman, saya selalu mengajak jemaat menyembah. Menyembah. Karena saat menyembah itulah engkau merasakan kasih Tuhan, saudara. Kau merasakan kasih Tuhan masuk. Ketika engkau menyembah di rumah, kau rasakan ada Tuhan yang mengasihi engkau. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Dia, di dalam hatimu Dia berbicara dengan lembut dan berkata, "Nak,
aku mengasihi engkau. Ketika engkau dengar kata-kata itu, saudara, dan kalau itu kata-kata dari Tuhan, semua ketakutanmu hilang, semua keraguan-raguanmu hilang, semua kekhawatiranmu hilang, bahkan semua sakit hati dan kebencianmu itu hilang. Karena kasih itu mengalahkan segalanya, Alkitab katakan. Mari pulang dari tempat ini, minta itu sama Tuhan. Karena dia sudah mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kasih itu bisa membuat kita kuat, saudara. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Tanpa engkau menerima kasih Tuhan, engkau tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, engkau tidak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Tidak. Semua pergumulan, beban itu menjadi tidak berat kalau engkau mengasihi Tuhan. Semua sangkal diri, pikul salib itu menjadi tidak berat ketika kita mengasihi Tuhan. Menjadi tidak berat. Tapi harus dimulai dari apa? Izinkan kasih Tuhan itu memenuhi kita. Ketika kasih Tuhan memenuhi kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Ketika kita sudah dimampukan mengasihi Tuhan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi masalah yang berat bagi kita. Dan kita bisa menikmati semuanya itu. Sama seperti seorang ibu. Seorang ibu ketika dia melahirkan, itu bebannya itu berat, saudara, luar biasa. Penderitaannya itu luar biasa. Betul apa betul, saudara? Kalau kita lihat ya ibu-ibu yang melahirkan normal, itu pertaruhannya nyawa, saudara. Belum lagi ketika dia membesarkan anaknya dari bayi, itu beratnya luar biasa untuk masih makan, nyusuin, mengganti popok, belum lagi kalau rewel satu malaman gak tidur, saudara. Tetapi bagi seorang ibu itu tidaklah beban. Karena apa? Karena dia mengasihi anaknya ini, saudara. Melahirkan bagi ibu itu bukan lagi sebuah beban yang menakutkan, karena dia sangat mengasihi bayi yang akan dia lahirkan. Kenapa orang begitu beratnya melayani Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan? Karena dia belum mengasihi Tuhan. Kenapa dia belum mengasihi Tuhan? Karena dia belum mengalami dipenuhi kasih Tuhan. Kenapa dia tidak dipenuhi kasih Tuhan? Karena dia membuka diri kepada kasih dari yang lain dan tidak mengizinkan kasih Tuhan memenuhi dia. Tapi dia masih mengharapkan kasih yang lain. Makanya Billy Graham bilang gini, tidak ada orang yang pernah mencintai seperti Yesus. Karena itu, jangan pernah gantikan dia. Amin. Amin. Saudara, kita lihat tadi video tadi, saudara. Apa yang saudara pikirkan ketika lihat video itu, saudara? Ada yang nangis. Ya bukan masalah nangis-nangisnya, saudara. Tuhan Yesus tidak perlu dikasihani, saudara. Halo, come on. Mungkin saudara bilang, Tuhan Yesus kasihan ya. Hei, Tuhan Yesus gak perlu dikasihani. Memang dia harus lakukan itu karena kasihnya kepada kita. Makanya ketika Tuhan Yesus menuju salib, saudara. Ingat, ada orang yang bilang kasihan, Tuhan bilang apa? Kasihanilah dirimu dan anak cucumu. Jangan kasihani aku, kata Tuhan. Kasihanilah dirimu sendiri. Yesus tidak perlu belas kasihan kita. Karena dia mengasihi kita, saudara. Kasihnya yang besar itu membuat dia rela mati di atas kayu salib. Makanya kadang saya heran kalau ada orang menduakan Yesus, saudara. Serius. Bapak Ibu, salib merupakan tempat di mana kasih dan murka Allah disatukan. Saudara tahu,
bahwa bagi Tuhan dosa itu mendatangkan murka. Setiap dosa itu mendatangkan murka Allah, kegeraman Allah, kemarahan Allah. Jadi jangan anggap enteng dengan dosa, saudara. Kekudusannya membuat dia nggak tahan melihat dosa. Tetapi murkanya itu dia tahan, dia simpan, dia simpan. Dia simpan ribuan tahun. Sampai akhirnya anaknya yang tunggal menggantikan diri kita untuk dimurkai. Kasihnya yang besar merelakan anaknya sebagai korban untuk menebus dosa kita. Tetapi lewat salib itu, disitulah tempat di mana murka Allah dipuaskan. Semua kemarahannya Bapa, semua kegeraman Bapa, semua murka Bapa, dia limpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. Makanya Yesus berteriak dari atas kayu salib berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari kekekalan sampai kekekalan, Bapa dan Anak satu. Tidak pernah terpisahkan. Tetapi demi saudara dan saya, di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya. Dia tidak mau melihat Yesus. Makanya kalau saudara lihat di dalam peristiwa penyalipan, dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, terjadi apa saudara? Gelap gulita. Semua murka Bapa atas dosa seluruh umat manusia dilimpahkan kepada Yesus. Dilampiaskan kepada Yesus, supaya saudara dan saya bisa menghadap Bapa, supaya saudara dan saya punya keberanian datang kepada Bapa dan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, mari kita renungkan ini. Berapa tahun kita merayakan Jumat Agung? Seberapa berharga pengorbanan Kristus bagi kita? Seberapa berharga? Ada banyak orang tiap tahun nangis dalam ibadah Jumat Agung, tapi dia tidak pernah menghargai pengorbanan Kristus, saudara. Saya rindu pagi hari ini kita mulai merenungkan tentang pengorbanan Kristus ini. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa telah membuat semua manusia hidup dalam perbudakan dosa, saudara. Makanya coba perhatikan ya. Sebelum kita menerima anugerah Tuhan, rasanya kita nggak mampu melepaskan dosa. Kalau ditanya, aku sih pingin Kak lepas dosa ini, tapi nggak mampu. Itu bukti bahwa kita diperbudak oleh dosa. Ada belenggu dosa yang memperbudak kita. Ada natur dosa yang membelenggu hidup kita, sehingga kita tidak bisa lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak lagi mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita tidak bisa lagi menjadi penyembah-penyembah yang benar, dan kita hidup di dalam kesia-siaan. Makanya orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, saudara. Karena dia terputus koneksinya dengan Tuhan. Dia nggak ngerti, kenapa sih Tuhan ciptakan saya? Apa sih tujuan Tuhan menciptakan saya? Ketika orang tidak mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan dia, dia menggantikan kemuliaan yang hilang itu dengan kemuliaan dunia. Lewat apa? Harta. Lewat apa? Popularitas. Lewat apa? Jabatan. Lewat apa? Penampilan.
Dia anggap kalau dia punya harta yang banyak dia menjadi mulia. Dia anggap kalau dia punya jabatan dia menjadi mulia. Dia anggap kalau dia ganteng, dia cantik, dia menjadi mulia. Alkitab katakan itu kesia-siaan. Karena kita hidup di dalam kegelapan, kita menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan yang fana, yang sia-sia. Dan celakanya, gereja membawa orang Kristen masuk kepada kemuliaan yang sia-sia itu. Kamu ikut Tuhan supaya kamu berkati, kamu kaya, supaya kamu bisa punya ini, punya itu. Itu kesia-siaan, saudara. Apa sih kemuliaan Tuhan yang hilang dari diri kita, saudara? Kemuliaan Tuhan yang hilang dari diri kita adalah keserupaan dengan Allah. Ketika kita diciptakan, kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia tidak mengerti lagi apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena dia kehilangan kemuliaan itu, keserupaan dengan Tuhan itu, mengerti kehendak Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu hilang dari dia. Makanya Yesus harus mati di atas kayu salib supaya kemuliaan itu dikembalikan. Kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Itulah kemuliaan itu, saudara. Roma 6 ayat 20-21 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Dulu bagi kita, punya pacar 5 itu kebanggaan. Setelah bertobat itu menjijikkan. Dulu waktu kita belum bertobat, saudara, bisa tidur dengan berbagai macam wanita. Itu kebanggaan sebagai seorang laki-laki, manly. Tapi sekarang itu menjadi memalukan bagi kita. Dulu orang bisa korupsi, itu kebanggaan kalau bisa korupsi tidak ketahuan. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, itu memalukan bagi kita. Dan kesudahan semuanya itu Alkitab katakan apa? Kematian, kebinasaan, saudara. Jangan sampai, saudara, kita sudah menerima pengorbanan Kristus, jadi playboy, itu masih kebanggaan bagi kita. Halo? Jangan sampai, saudara, kita sudah terima Yesus, korupsi masih kebanggaan bagi kita. Bisa nipu masih kebanggaan bagi kita. Engkau menghina pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Engkau melecehkan karya salib Kristus. Paulus mengatakan, buah apakah yang kamu petik saat kamu menjadi hamba dosa, saat kamu di luar kebenaran? Semuanya itu menyebabkan kamu malu. Saya kadang kalau ingat, saudara, kelakuan saya dulu waktu belum bertobat. Waduh, kok bisa ya menjijikkan kayak gitu ya? Aduh, kok bisa ya saya melakukan itu ya? Memalukan, saudara. Memalukan. Prinsip perbudakan, saudara. Perhatikan. Alkitab katakan, ketika kita hidup dalam dosa, kita diperbudak oleh dosa. Kita menjadi hamba dosa. Makanya kalau orang terikat sama dosa, sulit sekali melayani Tuhan dengan benar. Sulit sekali. Karena apa? Ada belenggu, saudara. Ada belenggu diikatkan di leher kita. Mungkin kita pelayanan, saudara. Kita udah pelayanan ini, saudara, udah mau sungguh-sungguh. Karena masih ada belenggu dosa, tiba-tiba iblis tarik. Jatuh lagi dalam dosa, saudara. Waduh, menyesal lagi, minta ampun. Tapi dosa itu kita masih tetap biarkan, saudara. Iblis biarkan kita melayani, iblis biarkan kita melakukan apa saja, dia biarkan, saudara. Tapi belenggu itu masih ada, perbudakan itu masih ada, saudara.
Akhirnya apa? Begitu kita mau naik, waduh, rasanya udah makin dekat sama Tuhan, rasanya mau dipakai Tuhan, ditarik lagi sama iblis, crack, jatuh lagi. Itu perbudakan. Makanya kita harus lepaskan semuanya. Kalau engkau tahu itu dosa, tinggalkan semuanya. Kau tidak akan pernah bisa maksimal. Iblis akan permainkan kita. Akhirnya kita mulai stres, kita mulai putus asa. Jangan. Untuk membebaskan seseorang atau hamba atau budak, maka harus ada pribadi yang lebih berkuasa menebus orang tersebut. Kita semua ini hamba dosa, saudara. Saya pun hamba dosa. Saya berusaha untuk berhenti dosa, nggak bisa, saudara. Nggak bisa, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Kita semua hamba dosa. Satu-satunya harga yang bisa menebus manusia dari perbudakan dosa adalah nyawa. Ingat, kalau ada perbudakan, harus ditebus, saudara. Ada penebus, ada pertukaran, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyerahkan hidupnya kepada iblis, diperbudak oleh iblis, diperbudak oleh dosa. Semua kita keturunan Adam diperbudak oleh dosa. Untuk kita bisa lepas dari situ, harus dibayar. Harus dibayar. Siapa yang membayar? Budak gak bisa menebus budak, saudara. Gak bisa. Harus pribadi yang lebih kuat, yang punya otoritas. Satu-satunya pribadi yang tidak berdosa adalah Yesus, karena dia Tuhan menjadi manusia. Hanya dialah yang layak untuk menebus kita, saudara. Makanya dia harus mati di atas kayu salib. Hanya Yesus. Jadi kalau engkau hari ini diperbudak oleh dosa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah dibayar lunas oleh Yesus. Katakan kepada iblis, iblis, saya sudah lunas. Engkau tidak punya hak lagi atas hidupku. Engkau tidak berhak mengintimidasi aku. Aku sudah lunas. Kita sudah lunas. Katakan kiri kananmu, bro, engkau sudah lunas, bilang. Engkau sudah lunas. Jangan gadaikan lagi, bilang. Banyak orang Kristen sudah ditebus oleh Tuhan lunas. Dia gadaikan lagi dirinya, saudara. Waduh, Tuhan bilang, sudah lunas. Jangan gadaikan lagi. Apa yang bisa kita pelajari? Ada 3, saudara, yang ingin saya bagikan. Yang pertama, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ada cara hidup yang sia-sia yang kita warisi, saudara. Kami waktu di Medan, ada satu filosofi kami, saudara. Orang yang berharga itu adalah ketika dia bisa memenuhi 3 hal ini, saudara. Hasangapon, hamauraon, hagabeon. Sangap itu terhormat, mora itu kaya, gabe itu apa ya? Apa gabe itu? Hah? Kenapa? Tersanjung ya, disanjung. Itu, saudara. Hasangapon, hamoraon, hagabion. Itulah orang yang berhasil, katanya. Itu filosofi. Makanya orang-orang Batak itu kalau sudah keluar, waduh, harus kaya, saudara. Kalau nggak kaya pulang kampung, itu menjadi nggak dianggap, saudara. Nggak dianggap, saudara. Dibilang gagal, saudara. Ya mungkin kita juga masih berpikiran hal itu. Itu cara hidup yang sia-sia. Tuhan tebus itu. Tuhan katakan engkau berharga. Bukan karena engkau sangap. Bukan karena engkau kaya. Mora bukan karena gabe. Bukan.
Engkau berharga karena engkau memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Itu berharga. Apa hidup yang sia-sia, saudara? Saudara perhatikan, Tuhan sudah tebus kita dari hidup yang sia-sia. Alkitab katakan tadi, saudara. Tetapi masih banyak orang Kristen mengikut Tuhan untuk kehidupan yang sia-sia ini, saudara. Apa yang sia-sia? Pengkhotbah 2 ayat 11 bilang gini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, kata siapa ini, saudara? Salomo. Salomo orang yang sangat kaya, sangat bijaksana, sangat terhormat. Dia raja yang termasyur. Di zamannya dia tidak ada perang, saudara. Di zamannya dia perak tidak ada nilainya. Sampai satu titik dia katakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah apa, saudara? Kesia-siaan. Hasangapon sia-sia? Sia-sia. Hamoraon sia-sia. Hagabion sia-sia, kata Salomo. Semua dia sudah dapatkan itu. Dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ada di sini yang di atas matahari? Halo? Salomo bilang gini, semua yang di bawah matahari itu sia-sia. Yesus tebus hidup kita dari semuanya itu. Hidup yang sia-sia adalah kehidupan yang diarahkan kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang ada di bawah matahari. Hidup yang tidak sia-sia adalah hidup yang diarahkan kepada kekekalan. Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat hidup kita tidak sia-sia, kalau kita betul-betul menghargai pengorbanan Kristus, karya salib Kristus, hidup kita tidak boleh lagi diarahkan kepada perkara-perkara duniawi. Memang kita harus bekerja, memang kita harus sekolah, memang kita harus menikah, tetapi goalnya itu semua untuk perkara-perkara kekekalan. Biar pekerjaanmu, biar pernikahanmu, biar studimu, biar pertemananmu tuh membawa engkau kepada perkara-perkara kekekalan. Apa itu perkara-perkara kekekalan? Segambar dan serupa dengan Allah. Biar pertemananmu itu membuat engkau semakin memiliki karakter Kristus. Biar kekayaanmu itu membuat engkau semakin memiliki karakter Kristus, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Biar pernikahanmu itu membawa engkau semakin segambar dan serupa dengan Allah. Itulah yang tidak sia-sia. Makanya kitab Injil Matius pasal 16 ayat 26 katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita kaya? Apa gunanya kita terhormat tetapi akhirnya kita binasa di kekekalan? Karena itu kesia-siaan. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus menebus kita dengan nyawanya supaya kita kembali kepada perkara-perkara kekekalan. Makanya seringkali saudara ya, ketika saudara ya sungguh-sungguh ikut Tuhan ya, banyak rencana kita digagalkan Tuhan. Banyak. Kenapa? Tuhan tahu. Kalau engkau lanjutkan itu, engkau tidak fokus kepada kekekalan lagi. Engkau tidak fokus. Itu bukti kasih Tuhan. Ada banyak hal rencana-rencana kita. Mungkin kita mau jadi orang kaya raya, tiba-tiba dihancurkan sama Tuhan. Karena Tuhan tahu, kalau engkau kaya raya, engkau lupa di mana gereja MDC, jam berapa ibadah. Engkau lupa melayani Tuhan.
Ketika engkau dekati cewek atau pria yang kau sangat kagumi, engkau cintai, Tuhan batalkan semuanya itu. Tuhan porak-porandakan. Karena Tuhan tahu kalau engkau nikah sama itu, hidupmu jadi berantakan. Saudara, masih banyak orang Kristen. Hidupnya itu dibawa kepada kesia-siaan. Padahal Tuhan sudah tebus dari kesia-siaan itu. Dia kembalikan kepada kesia-siaan perkara-perkara duniawi, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk apa, saudara? Kemuliaan Allah. Kapan segala sesuatu itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah? Saat yang kita lakukan itu selaras dengan pikiran, perasaan, kehendak Allah. Tuhan Yesus menebus kita supaya kita terbebas dari belenggu duniawi dan mengarahkan hidup kepada perkara-perkara kekekalan. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan, mulai ayat 32 atau 31 dikatakan, jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Makan, minum, pakai, itu cuman fasilitas, itu cuman bonus, tapi tujuannya adalah kerajaan Allah. Kitab Roma katakan, hal kerajaan sorga bukan masalah makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi apa itu perkara kekekalan? Ketika hidup kita fokus kepada kebenaran, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kebenaran? Apakah yang saya pikirkan ini sesuai dengan kebenaran? Apakah yang saya rencanakan ini sesuai dengan kebenaran? Yang kedua, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera. Apakah ini membawa damai sejahtera terhadap saya, membawa damai sejahtera terhadap orang lain? Kalau tidak membawa sejahtera bagi hidup saya dan tidak membawa sejahtera bagi orang lain, jangan lakukan. Karena itu tidak berhubungan dengan kerajaan Allah dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hal kerajaan sorga bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi hal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu masih memberikan sukacita dalam hidup kita? Atau uang lebih memberikan sukacita, saudara? Mana yang lebih dahsyat memberikan sukacita? Roh Kudus atau pacar? Mana yang lebih memberikan sukacita? Roh Kudus atau proyek? Mana yang lebih memberikan sukacita? Roh Kudus atau uang, saudara? Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, harusnya yang memberikan sukacita itu adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus. Artinya, kalaupun kau tidak dapat uang, engkau tetap bersukacita. Kalaupun engkau tidak dapat proyek, engkau tetap bersukacita. Walaupun engkau diputus pacarmu, engkau tetap bersukacita, saudara. Itulah orang-orang yang punya mental kerajaan Allah, yang sudah mengerti bahwa hidupnya sudah ditebus dari kesia-siaan, karena dia tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan menuju kekekalan, saudara. Kolose 3 ayat 1-3 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah. Apa yang dipikirkan? Cicilan? Bukan, saudara. Bukan cicilan yang dipikirkan, saudara. Bukan. Alkitab bilang apa yang dipikirkan? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Saudara, kita ini tersembunyi dalam Kristus. Jangan lagi pikirkan perkara duniawi. Berarti gak usah kerja dong. Tetap kerja, tapi lakukan segala sesuatu karena Tuhan dan untuk Tuhan.
Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun manusia mengecewakan, engkau tidak kecewa. Sekalipun manusia bencekno, engkau tetap sukacita, saudara. Amin. Itulah orang-orang yang sudah menerima karya penebusan, saudara. Yang kedua, kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, saudara. Wow, sangat mahal. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kalau saudara beli mobil Kijang Krista, apalagi second, tentu beda harganya. Kalau saudara beli mobil Vos yang baru, betul? Apa bedanya? Sama-sama mobil, sama-sama bisa dipakai untuk perjalanan. Kijang Krista 60-70 juta dapat. Mobil Vos berapa, saudara? 1M, 2M, 5M, bisa 10M. Kenapa bisa berbeda? Karena mobil Force itu lebih berharga daripada Kijang Krista. Saudara, besarnya harga yang dikeluarkan untuk menebus sebuah produk menunjukkan betapa penting dan betapa berharganya produk tersebut. Seluruh dunia tidak mampu untuk menebus hidup kita manusia. Hanya pengorbanan Yesus yang mampu menebus hidup kita. Hal ini menunjukkan betapa berharganya hidup kita. Saudara, jangan lecehkan pengorbanan Kristus dengan kau berkata, aku ini bukan siapa-siapa loh. Aku ini cuman orang biasa loh. Coba bayangkan, satu saat Hotman Paris bilang gini, Ferrari ini cuman mobil ecek-ecek. Itu kurang ajar gak, saudara? Padahal beli Ferrari ini mahalnya minta ampun, betul gak? Saudara tahu? Ketika engkau bilang, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini orang biasa, gak seperti mereka, kau merendahkan pengorbanan Kristus. Betapa berharganya hidupmu. Ketika engkau merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak sepenting dirimu, halo? Karena dia tidak sekaya dirimu, kau sedang menghina pengorbanan Kristus. Hati-hati, saudara. Apalagi dia itu anak Tuhan, cinta Tuhan, kau anggap dia lebih rendah dari dirimu. Tuhan bilang, kamu yang lebih rendah, kata Tuhan, saudara. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, jangan pernah menghargai orang karena kekayaannya. Jangan pernah menghargai orang karena pendidikannya yang tinggi. Hargailah orang sejauh mana orang itu menghormati Kristus, sejauh mana orang itu menghargai Kristus, sejauh mana orang itu mengasihi Kristus. Karena Kristus sudah tebus dia dengan darahnya, dengan nyawanya, saudara. Katakan kiri kananmu, bro, kamu gini-gini ini berharganya luar biasa. Hargamu itu seharga nyawa Kristus. Bilang, ayo, kok ragu? Ayo. Nah, habis itu bilang gini, bro, saya ini berharga loh. Jadi ojo bok maki-maki terus, bilang. Kasih tahu pasanganmu, saudara. Ojo bok maki-maki, bilang saya ini berharga. Semahal darah Yesus, bilang. Amin. Mari tegakkan kepalamu, saudara. Apapun keberadaanmu saat ini. Mungkin orang bilang kau tidak siapa-siapa. Tapi saudara tahu, malaikat di sorga itu hormat sama kita. Karena kau lebih berharga dari malaikat. Malaikat tidak pernah ditebus oleh Yesus. Tapi engkau ditebus oleh Yesus.
Yesus tidak pernah mati buat malaikat, tapi Yesus mati bagi hidupmu, saudara. Kita berharga, saudara. Jangan jual murah. Halo, anak-anak muda, jangan jual murahan hanya gara-gara dia ganteng dan cantik, kaya raya dan baik hati, tapi dia tidak menghormati Yesus. Engkau jual dirimu. Halo, Yesus lebih berharga dari pacarmu. Yang terakhir, yang ketiga, hidup kita sudah lunas dibayar, dan satu-satunya yang berhak atas hidup kita adalah Tuhan yang telah menebus kita, dan hidup kita sepenuhnya miliknya. Halo? Ingat, kalau saya sudah menebus handphone, misalnya ada handphone digadaikan ke pegadaian, kalau saya tebus handphone, berarti handphone ini milik siapa, saudara? Milik saya yang menebus. Saya boleh buang, saya boleh kasih orang, saya boleh pakai, itu hak saya. Saudara tahu? Hidupmu sudah tergadai oleh dosa kepada iblis. Yesus sudah beli, dia bayar dengan cash, tanpa cicilan. Karena itu, hidup kita milik siapa? Milik Yesus. Milik Yesus. Bukan milik yang lain. 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bilang kiri kananmu, bro, hidupmu bukan milikmu lagi, bilang. Jadi jangan itu, bilang. Bukan milikmu. Bukan milik Sepia. Halo? Bukan milik siapa-siapa. Milik siapa, saudara? Milik Kristus. Sebab apa kamu milik Kristus? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tanpa kredit, tanpa bunga. Lunas, cash and carry. Karena sudah lunas. Karena itu apa? Apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Catat ini baik-baik. Ketika engkau mau melakukan dosa, tanamkan, hei, milik Kristus. Ingat Roh Kudus dalam dirimu, malu dong. Jangan main-main dengan dosa lagi. Roh Kudus dalammu. Kamu bait Roh Kudus. Tahu diri. Milik Kristus. Karena sudah lunas dibayar. Layani Tuhan dengan tubuhmu. Layani Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Ada satu lagu, saudara, yang saya sangat suka. Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Rapnya aja. Saudara, Yesus sudah memberikan tubuhnya, hidupnya. Moga saudara dan saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau persembahkan hanya bagimu, melayani Engkau. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah Tuhan, oh, oh. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah Tuhan, oh. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara, 2000 tahun yang lalu Dia yang adalah Allah turun sebagai manusia, menyerahkan seluruh hidupnya. Dia tinggalkan kemuliaan, dia datang sebagai hamba demi saudara dan saya. Dia pikul salibnya menuju Golgota. Dia dicambuk, dia diludahi, dia ditempeleng, dia dimaki, dia ditombak, dia disalibkan. Di atas kayu salib dia berkata, Tetelestai, sudah selesai. Semua hutang dosa kita sudah diselesaikan Tuhan. Sudah dibayar lunas. Hidup kita sudah dibeli oleh Tuhan, dibayar lunas. Kau berharga di mata Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa engkau tidak berharga. Apapun keberadaanmu, apapun keberadaanmu, kau dikasihi oleh Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan. Dia mati bagi hidupmu. Maka kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pakai hidupku untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biar tubuhku ini menjadi bait Roh Kudus, di mana lewat hidupku Engkau dipermuliakan. Jangan mau ditipu oleh iblis yang berkata engkau orang berdosa, engkau orang yang dikutuk. Semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Semua dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Serahkan hidup kepada Tuhan. Bagi saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau meninggalkan cara hidup yang sia-sia, yang hanya fokus hidupku duniawi. Mari arahkan hidup kita kepada kekekalan. Kalau engkau pun sekolah untuk perkara-perkara kekekalan. Kalau engkau menikah untuk perkara-perkara kekekalan. Kalau engkau pun bekerja untuk perkara-perkara kekekalan. Kalaupun engkau bersahabat, berteman untuk perkara-perkara kekekalan,
yaitu untuk kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau saudara mau didoakan dan berkata aku mau, Tuhan, letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi saudara. Kita sama-sama rendahkan hati di hadapan Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur karena pengorbanan Kristus. Kami berharga di mata-Mu. Karena pengorbanan Kristus, Engkau tidak memperhitungkan lagi segala dosa pelanggaran kami. Karena pengorbanan Kristus, Roh Kudus itu ada dalam diri kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau, hanya untuk perkara-perkara kekekalan. Tuntun kami, ajari kami. Kami mau katakan bahwa kami tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kutuk sudah diselesaikan, segala dosa sudah diselesaikan, segala sakit penyakit kami sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu. Ini anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Buka mata kami untuk melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi, karena Roh Kudus terus bekerja lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap berdiri. Kita harus siapkan hati untuk perjamuan. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Lalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. ada yang belum dapat boleh angkat tangan. Yang belum dapat, selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar. sudah dapat semua? Yang belum boleh angkat tangan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus
kita kepada Tuhan. Kita angkat roti kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Yesus menyerahkan tubuhnya, memecah-mecahkannya, supaya kita menjadi satu tubuh Kristus, yang saling memperdulikan, saling mengasihi, saling menerima, saling menguatkan, saling mendukung. Ketika kita menyakiti saudara kita yang lain, tahukah saudara, saudara sedang menyakiti tubuh Kristus. Mari kita belajar saling mengasihi sebagai tubuh Kristus. Karena Yesus mati untuk kita semua. Yesus mati untuk sesama kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita persembahkan tubuh kita hanya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita terima roti ini sebagai tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuh kita dan mempersatukan kita. Kita terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Kasih karunia, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menyucikan dosa kita. Kita berkenan kepada Tuhan bukan sekedar perbuatan kita, tapi karena ada anugerah Tuhan lewat pengorbanan Yesus, nyawanya diberikan sebagai ganti nyawa kita. Kita berharga di hadapan Tuhan, dan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Mari kita terima cawan ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami saat ini datang membawa kota ini di hadapan Bapa. Kami tahu Engkau pun mati bagi penduduk kota ini Tuhan. Firman-Mu katakan Engkau mengasihi seluruh umat manusia. Bapa, kami mohon anugerah Tuhan bagi orang-orang yang ada di kota ini Tuhan. Celikan mata rohani mereka
untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani di kota ini Tuhan. Mampukan kami untuk memuridkan mereka. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini Tuhan. Kami berdoa mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil Tuhan. Mereka hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk memerintah kota ini Tuhan. Kami berdoa, tuntun sertai mereka, berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan di dalam membuat setiap kebijakan, dalam menjalankan kebijakan. Biar Tuhan yang menuntun mereka, berikan takut akan Tuhan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada, Tuhan yang membongkar dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biar mereka bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan di sana Tuhan. Pimpin mereka, berkati mereka. Terima kasih, berkati juga usaha yang ada di kota ini Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat terobosan Tuhan. Bapa, berkati anak-anak Tuhan, berkati Tuhan, baik itu anak-anak Tuhan yang pengusaha, yang bekerja di pemerintahan, yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang ikut orang sebagai pegawai. Tuhan berkati mereka seperti Engkau memberkati Yusuf. Engkau memberkati mereka biar mereka bisa menjadi berkat atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan dalam nama Yesus. Berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati, biar kami bisa menjadi berkat, menjadi teladan atas kota ini. Terima kasih, sungguh kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam anugerah Tuhan. Biar karya salib Kristus itu nyata lewat hidup kami. Engkau yang sudah menebus kami dari segala kesia-siaan kami Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan dalam rencana-Mu. Engkau berkati setiap umat-Mu. Engkau lindungi umat-Mu dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun dan sertai langkah-langkah kami. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu dalam bekerja. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan anak-anak kami, lindungi Tuhan dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Tuntun mereka untuk menemukan masa depan, rencana Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pakai anak-anak kami untuk membawa generasi mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berkati terus Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini, beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri mereka, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Roh Kudus kasihani mereka, jamah mereka, pulihkan mereka, berkati mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka, dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat, buka jalan atas masalahnya. Berkati Tuhan semua karyawannya, berkati Baratani. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Tuhan mengasihi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang sudah menebus kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Berserulah kepada Dia, datanglah kepada Dia, andalkanlah Dia. Jangan takut dan gentar, kata Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan